Jadi judulnya motivasi ibadah ya. Ibadah itu sendiri kita sudah memahami semuanya juga ibadah ya, ibadah. Tapi kalau dari beberapa sumber yang saya kutip ya, ada ibadah menurut ahli tauhid wa tadimuhu goyatu tadim matadlil wa hudulahu. Jadi tauhidullah wa tadimuhu, ibadah menurut ahli tauhid itu mengesahkan Allah, mentakdimkan Allah dengan setakdim-takdimnya, serta menghinakan diri dan untuk sembah atau menyembah Allah. Itu menurut ahli tauhid, intinya tetap ya untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan menurut para ulama ahli akhlak, jadi al-amalu bi ta'atil badaniyah wal qiyamu bisyari, menjalankan segala taat badan dan menjalankan segala syariat. Itu menurut ibadah menurut ahli akhlak. Sedangkan ibadah menurut ahli tasawuf, al-khalafi huwa nafsihi ta'diman li rabbih. Seseorang mukallaf mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan hawa nafsu menurut ahli tasawuf. Sedangkan menurut ahli fikih, mauditu bitigo awajillah wa talaban li sawabi fil akhirah. Segala taat yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahala di akhirat. Nah, ini mulai sekarang kita bicara tentang ya motif. Bicara motif, Bapak yang saya hormati, saya coba buka surat Al-Baqarah ya, dicatat dalam ayat ke-28, 25, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dan sampaikan berita gembira wa basyiril ladzina amanu, kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, setiap mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau kita boleh kelompokkan motif kita beribadah itu boleh jadi ya, tapi tidak dilarang, tidak dilarang. Boleh jadi motif kita ke masjid ini ingin memperoleh pahala. Boleh jadi motif kita sedekah ingin kita memperoleh balasan 7 kali lipat atau 7 kali lipat. Boleh jadi kita berkurban ingin dibalas pahalanya oleh Allah. Boleh jadi kita umroh atau ibadah haji ingin memperoleh surga. Wa basyiril ladzina amanu annahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang yang beramal saleh ada balasan dari Allah. Jadi kita hadir memang karena ada keinginan gitu, keinginan balasan dari Allah. Boleh jadi, boleh terjadi. Itu tipe yang pertama. Ada tipe yang kedua, boleh jadi karena kita takut. Ada rasa takut di dalam diri kita. Kalau kita model kita meninggalkan sholat, ada rasa di dalam diri kita, rasa dosa gitu kan. Ada rasa dosa. Sebab ada yang tidak merasa dosa. Ada yang tidak merasa dosa. Itu biasa-biasa aja gitu. Kita gelisah kalau macet, diperkirakan datang ke rumah itu jam 5 bisa sholat asar, tapi macet di jalan. Gelisah kita itu. Keluar ninggalin mobil, sholat dulu, kamu sholat beraku kan? Sulit. Akhirnya sudah sholat kita di kendaraan akhirnya sambil nunggu macet. Sebab di Bandung ini memang tidak ada yang tidak macet gitu. Tidak ada yang tidak macet. Jam 10, jam 11, jam 12, jam 2, apalagi jam 3 sampai maghrib, macet di mana-mana. Kalau kita tidak cermat gitu memperhitungkan waktu,
maka apakah kita tidak boleh sholat di masjid? Ya di mana, di mobil kan begitu. Daripada kita meninggalkan sholat. Itulah Islam. Jadi Islam itu solusi. Ya, Islam itu hadir untuk solusi. Tidak memberatkan. Ketika harus tayamum, disitulah kita belajar tayamum. Disitulah kita belajar sholat di kendaraan. Disitulah kita sholat, belajar syiddatul haud dalam keadaan darurat. Seperti apa kita sholat? Takut kepada Allah, bisa saja ya, bisa saja kita takut kepada Allah, tidak lillahi ta'ala gitu. Kalau tadi pekerja, kalau kita kerja dapat upah gitu, yang pertama tadi. Tapi kalau yang kedua, hamba dia, pekerja, bekerja atas dasar yang mengawasi, atas dasar yang memimpin, yang nyuruh. Boleh. Tapi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tipe yang pertama tipe pedagang tadi ada untungnya, ada keuntungan yang ingin diperoleh, boleh, ada juga dasarnya. Kemudian tipe yang kedua ya tipe pekerja, bekerja semangat karena memang ada rasa takut kita diawasi. Kemudian yang ketiga inilah yang tipe yang paling baik, yang paling bagus. Tipe yang arif, yang bijak, yaitu yang lillah, ya lillahi ta'ala, tidak karena yang lain, tidak karena apa-apa. Nyata aduh, kunaon izin di kantor 5 opatan terus umroh, jadi abdi umroh kepaksa gitu. Nah, beda lillah ya, lillahnya beda gitu, karena ada rasa gitu, rasa karena teman, karena saudara kita. Inilah yang diharapkan ya. Jadi yang lillahi ta'ala betul-betul karena Allah. Dan inilah ada persoalan di diri kita gitu. Dari 3 tipe ini memiliki persoalan bagi kita. Bagaimana ibadah ini, apakah untuk Allah atau untuk kita? Nah, ini yang perlu diresapi, mungkin direnungkan oleh kita. Kita yang perlu ibadah atau Allah yang perlu kita ibadah gitu. Dalam apa? Kalau kita buka di dalam surat Ad-Dariyat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi inilah ternyata persoalan utama, persoalan pokok itu kita itu ibadah dari awal. Dari awal penciptaan kita ini, masalah ibadah. Hanya memang muncul. Inilah motif latar belakang kita beribadah ini yang paling bagus itu memang karena Allah. Dan kita butuh gitu. Jadi bukan Allah yang butuh. Di dalam surat Ad-Dariyat 56 lanjutannya itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum birizqin wa ma uridu ayyutimun. Bahkan di dalam hadis qudsi ya, dalam hadis qudsi, ya ibadi law anna lawalakum wa ahirukum wa tamakum wa janamakum kanu. Andaikan manusia dari awal sampai akhir beribadah sebaik-baiknya ibadah, takwa setakwa-takwanya, maka kata Allah tidak akan mengurangi kebesaranku, kemahaluasanku, kata Allah. Bahkan dalam surat Al-Isra ya, inilah penting kita ibadah. In ahsantum lianfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan untuk kita. Jika kita berbuat tidak baik, maka ketidakbaikan itulah kembali ke kita. Jadi kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Inilah yang perlu ditumbuhkan motivasi di dalam kita. Kita butuh sholat, kita butuh saum, kita butuh sedekah, kita butuh umroh, kita butuh haji. Jadi kita yang butuh. Nabi Adam turun ke bumi, ya bahasa Sunana maka karayapannya, Karayapan, bingung apa yang harus dilakukan. Turunlah ke bumi.
ada rasa bingung dan was-was karena belum bawa bekal apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu paina mayatenukum min hudan fala haupun alaihim walahum yahzanun. Turunlah hudan, turunlah pedoman. Jadi bingung dulu, baru ada pedoman. Setelah ada pedoman, wala haupun alaihim walahum yahzanun. Jangan resah, jangan bingung. Jadi kita yang butuh aturan. Makanya kalau kita hidup sekarang di alam demokrasi, ya di alam demokrasi, di alam kebebasan, katanya orang gak mau diatur. Inginnya bebas, ingin bebas. Padahal dengan bebas itulah maka hidup tidak teratur. Tapi dengan diatur itulah maka hidup jadi bebas, hidup jadi tenang. Sekecil-kecilnya memang harus diatur. Ya. Alhamdulillah ya, di kita mah itulah memang. Makanya hukum di kita itu hukum negara, karena memang negara muncul dari masyarakat yang ada, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha muncul. Kemudian ada tradisi, ada budaya, makanya ada hukum negara, ada hukum agama, ada hukum adat, berlaku di kita. Berlaku. Ketika hukum agama tidak terwadahi, negara mewadahi. Ketika negara tidak mewadahi hukum-hukum agama, diberlakukan di lingkungan agama masing-masing. Itulah hubungan di negara kita, kelebihannya ya berbeda dengan negara lain. Jadi begitu, perlu aturan. Ternyata dengan diatur manusia itu bebas. Bisa direnungkan oleh kita kalau tidak diatur. Hidup tidak diatur gitu. Hanya untuk menerapkan aturan memang ya mohon maaf. Mungkin kita negara yang paling nikmat dibandingkan negara-negara lain. Kita demokrasi, tapi demokrasinya menganut sistem Pancasila, yang di situ ada nilai-nilai filosofi budaya kita, dibandingkan dengan negara yang liberal gitu, atau komunis sekalipun. Kita beruntung gitu diwadahi. Sekecilnya diatur, tapi sekarang orang cenderungnya nggak mau diatur, mau bebas. Yang pakai Vespa itu pakai Vespa tuh pakai Vespa, motor Vespa, apa namanya tuh? Kalau orang-orang bebas itu apa? Hah? Apa di jalan-jalan tuh? Pang. Coba ngobrol dengan orang pang. Orang pang itu mau bebas, nggak mau diatur. Tapi dia ingin ngatur, gitu, ingin ngatur diri. Nggak mau diatur, dia ingin bebas. Orang pang itu. Coba motor 2 digabung atau 4 digabung jadi rumah itu kan berjalan gitu. Tapi dia ikut di jalan gitu. Maunya bebas tapi ikut di jalan. Di jalan ada aturan. Orang-orang pang. Jadi itulah hidup apa. Sekarang ini ada kecenderungan orang tidak mau diatur. Padahal kita butuh gitu. Butuh aturan. Aturan hidup kita sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Jadi ibadah inilah jadi utama bagi kita, kebutuhan begitu. Jangan khawatir memang inilah perlu memang pendalaman ya keagamaan. Alhamdulillah ya Pak DKM di sini kita sudah mulai ada pengajian, kajian. Itu luar biasa. Dan memang untuk salah satu yang memotivasi tempat, sarana, kemudian tenaga, fasilitas itu menentukan juga untuk membuat kita semangat gitu, semangat. Terlebih-lebih kalau ada kopi begini, lebih semangat lagi kita. Asa dilemur jadinya ya, alhamdulillah ya. Ustadz sudah, ya kita ada Ustadz. Kebetulan kita ada datang Ustadz Nurdin, kemudian yang dari luar Ustadz siang ini Ustadz Irawan, Ustadz ini Pak siapa? Ustadz Heri. Yan, Ustadz Yan. Alhamdulillah kita jadi bisa diberdayakan, dimanfaatkan ya. Sebab itu ilmu itu akan bertambah gitu ketika disampaikan dan diamalkan dan disampaikan itu makin rekah. Jangan seperti tadi. Ada orang pintar, orang cerdas tapi tidak punya fasilitas. Saya tidak bisa apa-apa, saya
Saya itu sekolah sambil ngaji, sekolah sambil pesantren, jadi tidak pesantren. Bab Sapinah nggak tamat, Pak Nurdin. Sapinah nggak tamat, Jurumiyah nggak tamat, Alfiyah nggak tamat. Sekolah juga, itu aja di bawah-bawah. Jadi ya sekarang baru nyesal, hanya kesempatan banyak itu, kesempatan waktu. Jadi belajar sampaikan gitu aja cara menyampaikan. Jadi kesempatan yang sangat bagus sekali bagi kita untuk bagaimana kita bisa menimbulkan semangat dalam beribadah ya. Intinya tadi ya, mari ketiga-tiganya tidak keliru, tidak salah, tapi akan lebih bagus gitu apabila lillah, untuk mencapai lillah inilah tumbuhkan kesadaran di dalam diri kita bahwa kita yang butuh gitu. Allah nggak butuh, Rasul nggak butuh. Rasul juga menyampaikan, dakwah setiap Rasul itu menyampaikan di Quran itu, aku tidak butuh bayaran, aku tidak butuh apa-apa dari engkau. Apalagi Allah, ma'uridu minkum rizqin, tidak butuh apa dari. Jadi, berarti kita yang butuh. Kita yang butuh. Boleh takut, boleh, karena memang perintah. Karena tahu memang tidak, kalau meninggalkan sholat, kalau meninggalkan puasa, kalau meninggalkan zakat, ada konsekuensi memang. Ada konsekuensinya kita. Tapi kalau ditumbuhkan dari diri kita sendiri, saya butuh sholat, saya butuh saum, saya butuh ngaji, saya butuh puasa, saya butuh umroh, saya butuh haji, saya butuh kurban, saya butuh zakat. Jadi kita yang butuh. Kalau tumbuh kesadaran itu, insya Allah semua dari tipe-tipe tadi muncul hanya lillah aja, lillah karena Allah aja, karena Allah semata-mata. Udah setengah jam Pak Juri ya? Setengah jam. Udah setengah jam. Kebetulan saya juga besok dapat kesempatan di Al-Jabar setelah duhur, jadi nggak lama-lama ada kesempatan dari MUI ngisi di Al-Jabar. Perlu ini katanya, perlu apa? Yang nasionalismenya katanya besok. Khutbah Jumat juga ada Desember, saya kebagian di Al-Jabar. Besok di duhur di Al-Jabar ada kajian di Masjid Al-Jabar. Jadi Al-Jabar itu memang tiap hari itu subuh dan duhur ada kajian subuh dan duhur. Memang tiap hari. Memang konsepnya Pak Gubernur itu siapa yang mau gitu, siapa yang mau dikaji oleh MUI, siapa yang bisa. Kebetulan besok juga katanya ada Jokowi ya. Ada Jokowi hari Sabtu. Jam berapa Pak Dik? Setelah duhur mungkin ya? Setelah duhur. Gitu aja ngobrol ya. Ngobrol saya imah, ngobrol selelembur sambil ngopi. Mari kita itu ibadah kita ini sangat penting bagi kita. Sama saya juga. Dulu kebetulan saya haji itu memang gratis, tidak pakai biaya. Tapi mungkin kalau pakai biaya agak ragu juga gitu. Agak ragu mengeluarkan biaya itu gitu. Jadi merasa tidak butuh, padahal kita butuh gitu. Kita yang butuh ternyata. Dan Allah memang pasti akan mengganti gitu. Bisa bimiatir 700 kali lipat. 700 kali lipat diganti gitu. Ya, kalau dihitung-hitung dulu 23, mungkin ya 23, ya udah 22 kali diganti, Allah diganti. Tidak dengan secara materi pun gitu, Allah memenuhi dada kita, ya, dipenuhi dada kita dan terhindar dari kepakiran. Itulah ibadah yang lillah. Dada kita ini dipenuhi oleh Allah dengan keberkahan. Tapi tidak dipenuhi dengan kepakiran apabila kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Itu aja Pak ya. Itu aja. Sekarang kita tanya jawab saja lah sambil saling mengisi ya. Saling mengisi. Kita tanya jawab sambil mengisi untuk materi dorongan ya, motivasi ini itu yang penting tidak ragu ya. Tapi ada landasan bahwa penting gitu. Jadi kita yang butuh sebenarnya mah. Karena itu tadi dicontohkan Nabi Adam sendiri kakarayapan bingung.
Falahun alaihim walahum yahzanun. Pedoman ini hudan, petunjuk kata Allah. Inilah berarti hidup kita ini nikmat bebas. Apabila kita meninggalkan, tentu ada teguran mungkin ya dari Allah atau azab gitu ya Pak ya. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana ya Pak itu dikatakan sebagai azab dari Allah? Apakah kita ketika kita meninggalkan ibadah yang diwajibkan itu merupakan teguran dari Allah? Apakah sejauh mana Pak itu Pak? Itu tanyanya seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Juhri. Memang dilematis ketika kita di perjalanan, terutama kalau kita meninggalkan tarkus sholat, contoh meninggalkan sholat, di dosa. Sekarang ini memang ada fikih kontemporer ya, fikih kontemporer. Model begini. Yang umroh itu di pesawat itu tayamum di jok. Kemudian sholat sambil duduk. Itu ada setelah turun dia lihurmatil waktu, jadi menghormat waktu, sholat lagi setelah sampai gitu. Tapi kewajiban utama pokok ya, jamak qashar ada keterangannya, tayamum ada keterangannya. Karena yang menjadi persoalan tayamumnya sah atau tidak, kan begitu? Atau harus bawa debu dari tanah air dibungkus debu. Kalau wudu sulit, nggak bisa. Pesawat itu hanya berapa liter, bawa air itu sedikit sekali, nggak bisa. Jadi tayamum. Tapi ada yang konsep pertama, alternatif pertama, dia sudah sah selesai. Islam itu tidak memberatkan. Makanya Mu'ad bin Jabal itu ketika menyebarkan Islam ke Yaman, Rasul hanya pesan 2. Ya Mu'ad, permudahlah. Yasir wala tu'asir. Permudahlah ajaran agama itu. Jangan dipersulit. Absir wala tunafir. Gembirakan, jangan ditakut-takuti. Tetap kita punya konsekuensi. Tapi tadi Pak Juhri lebih bijak, lebih baik kita tayamum di kendaraan, kita sholat di kendaraan. Nanti ketika sampai ke rumah bisa lihurmatil waktu, langsung sholat kita. Ada keterangan itu untuk membolehkan kita menghormati waktu. Jadi lebih bagus tetap dimanapun, kapan, itulah makanya kapan kita qiyama wa qu'uda wa junuban wa ala junubihim, kan di mana saja kita berdiri, duduk, itu ada kesempatan untuk kita. Bisa sholat tetap tayamum, tidak meninggalkan gitu. Ambil alternatif sama sah, sudah sah. Islam itu mudah kok. Islam itu solusi dimanapun gitu. Daripada tidak dosa gitu ya. Lanjutkan pertanyaan dari beliau. Apa sih itu antara teguran sama azab? Ya. Antara teguran sama azab. Padahal kita hidup di dunia. Ya kalau logika saya kok di dunia ini apa-apa teguran. Kira-kira gitu ya. Gitu ya, olahraga berarti kalau azab tuh ya nanti gitu. Kira-kira gitu. Ya. Nah menurut Wasif gimana? Ya, terima kasih. Adab dengan tegurannya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wa anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Hidup kita ini memang ujian. Akan diuji itu, akan diuji perjalanan ahsibana syai'atu ayaqulu umlaitam. Ngaku iman belum, kalau belum diuji. Jadi hidup itu ujian memang. Nah, bentuknya ya bentuk yang saya pernah baca itu riwayat Imam Ad-Dailami kalau nggak salah, isnani yaj'aluhallahu fid dunya al-bagyu aqul walidaini. Ada 2 dosa yang apabila dilakukan di dunia ini maka akibatnya akan langsung diterima. Nah ini beda dengan siksa ya, siksa adab atau ujian. Yang pertama uququl walidaini, dosa kepada ibu bapak. Kalau kita punya dosa kepada ibu bapak, itu di dunia langsung akan dibalas. Yang kedua
Al-Baghyu menterlantarkan istri, menyakiti hati istri. Ya, istri kita, istri itu kan orang lain, bukan muhrim. Yang muhrim itu ibu, kakek, anak, cucu, muhrim. Kalau istri bukan, dia orang lain. Hanya sah kita berkumpul karena akad nikah. Dia hukumnya orang lain, tidak boleh dia diperlakukan karena orang lain, gitu. 2. Nah, ujian ini kepada siapapun, bagi yang beriman mau yang tidak beriman ya ujian. Kemudian azab itu siksa bagi orang yang tidak beriman. Bagi orang yang beriman ujian namanya musibah. Ya, idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah bagi orang yang beriman. Hanya beda penyebutan azab itu bagi bukan orang yang beriman. Tapi azab itu bisa saja dia ke orang yang beriman dan bukan orang yang beriman. Ketika menimpa orang yang beriman, itulah musibah. Bentuknya bencana. Kan tidak sedikit umat Islam malah yang meninggal gitu. Itulah musibah, bukan azab. Tapi kelak ketika kita meninggalkan kewajiban kita, maka itulah yang disebut azab kelak di akhirat, bukan di dunia gitu. Itu Pak ya. Mau nanya Pak, negara-negara yang notabene negara religius tapi identik dengan kekumuhan, dengan kekerasan, perampasan hak orang. Sedangkan dalam aturan religi kan sudah jelas Pak aturannya. Nah kalau dilihat seperti itu kan kebalikan dari aturan dengan kenyataan. Nah di sini kan ada yang nggak matching ya. Nah pertanyaannya itu kesalahannya di mana Pak Haji? Orang-orang Afrika itu kan kurang air ya, kekurangan air. Jadi wudhu itu 1 gelas gitu. Diminum dulu, terus disobek pakai wudhu. Pakai wudhu air segini. Kondisi alam yang pertama latar belakang. Kondisi geografi berbeda masing-masing wilayah. Itulah makanya kemarin kalau kita memahami, jadi bumi ini memang bulat, tidak persegi. Dulu kita tidak percaya bumi bulat. Makanya masyrik maghrib. Ada masyrik, ada maghrib. Di Quran itu ada masyriqaini wa maghribain. Ada 2 masyrik, 2 maghrib. Berarti 2 negara beda memang terbit matahari dengan muncul matahari. Masyariqi wa maghribi ada lagi. Jadi masing-masing negara beda. Ya, tidak bisa. Kalau di Mekah kemarin hari rayanya tanggal nggak bisa sama, nggak bisa. Ada yang 12 jam kita beda itu. Yang kedua, agama itu sama semuanya. Hanya masing-masing pelaku agamanya inilah yang membedakan latar belakang. Latar belakang pemahaman keagamaan. Kalau kita sujud terus kalau orang lain sujud kita lewat kepala orang sujud kan kita mah nggak berani. Tapi orang-orang sana lewat aja ya Pak Ji. Lewat aja kepala itu dilewati aja, loncat-loncat aja kepada orang lewat. Jadi nggak punya budaya. Tradisi dan budayanya memang tidak ada. Jadi beda gitu. Kita mau wudu dengan satu gini, kalaupun nggak ada air kan kita nggak berani wudu. Lebih bagus tayamum kita mah. Mereka mau segini wudu, cuma nyuci tangan, sisanya diminum lagi. 1 gelas, bisa pakai wudu. Itu di pinggir-pinggir Masjid Haram ya. Wudu mereka sedikit-sedikit gitu, cet ya. Dioles-oles. Jadi yang membedakan orangnya sama Pak. Sama manusia itulah. Hanya latar belakang masing-masing itulah kondisi geografi masing-masing menentukan perilaku seseorang dan terlebih lagi budaya. Itulah kita bersyukur Pak sebenarnya. Bersyukur kita. Kalaupun ada yang mengatakan menurut Hamka itu abad ke-13 Islam gitu. Tapi kalau teori Gujarat itu abad ke-8. Makanya Syiah di Indonesia itu ada sudah dari abad ke-8 terutama ada yang dari Sumatera ya. Jadi pesisir Sumatera itu sampai sekarang. Itu Syiah ya. Alirannya dari Iran ternyata dari Iran. Jadi menyebar sudah mulai abad ke-8. Bahkan beberapa keterangan mulai sahabat Khulafaur Rasyidin sudah masuk
Bahkan kajian kapal Nabi Nuh ternyata kayu jatinya dari Jawa katanya. Ada yang mengkaji kayu jatinya itu ternyata dari kita, dari Jawa. Jatinya itu yang sekarang ditemukan di Turki. Ya. Kapal Nabi Nuh. Jadi itu Pak dia yang iya, latar belakang tiga yang melatar belakangi seseorang sama, Qurannya sama, hadisnya sama, tidak beda. Hanya cara memandang dan cara menerapkan itulah di kita, dan lebih beruntung lagi pada kita itu. Jadi Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i ada di kita. Di tempat lain di sana kadang-kadang satu madhab. Sekarang yang namanya Yaman, Pak, Yaman. Bagaimana Sunni dengan Syiah? Sama. Itulah keuntungan kita ya, negara yang besar dengan penduduk yang banyak. Konsepnya itu betul-betul orang tua kita dulu itu. Makanya Piagam Jakarta umat Islam itu rela ridho 7 kata dibuang itu. Biar ketuhanan yang Maha Esa saja. Piagam Jakarta kan tanggal 17, tanggal 16 sudah dibuat. Ketuhanan yang saya dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tanggal 18 ketok palu, sepakat umat Islam dihilangkan, menghargai saudara kita. Itulah kelebihannya Gusti ya Allah. Memang kita beda gitu ya, beda. Makanya Indonesia toyib gitu ya. Indonesia bagus ya. Indonesia toyib, disiplin, taat, tertib di Indonesia itu. Bersih, rapih pokoknya. Di orang Arab itu bilang Indonesia good gitu, good. Toyib ya. Dipuji orang Indonesia di Arab sana itu, Pak. Orang lain aduh kacau di sana itu memang. Itu Pak. Jadi kita yang membawa di mana kita berada gitu. Kita berada. Pengaruhnya sama, ajarannya mah tidak beda, sama. Imam Al-Ghazali ini ada 7 tahap ibadah. Kalau 7 tahap ibadah, itu karya terakhir beliau itu Minhajul Abidin. Untuk ibadah bisa sempurna, Imam Al-Ghazali, yang pertama ilmu dulu. Al ilmu imamul amal wal amal tabihu. Ilmu itu imamnya amal itu mengikuti. Jadi ilmu dulu. Makanya dulu kita belajar bagaimana cara sholat. Sudah cara sholat yang sudah kita laksanakan sehari-hari. Kalau ada memang yang kurang pas, sesuaikan dengan kondisi sekarang. Kemudian ada pemahaman, ada bab tentang sholat dilengkapi, disempurnakan, bagus gitu ya. Bagus. Ilmu harus tahu ilmu. Setelah paham ilmunya, tahu ilmu, kata Imam Al-Ghazali, baru berarti ada yang keliru. Makanya perlu di situ tahap yang ketiga, Imam Al-Ghazali taubat. Ada taubat dulu tahapannya itu. Jadi untuk mencapai ibadah yang sempurna, Imam Al-Ghazali pahami dulu ilmu. Setelah ilmu baru bertaubat. Taubat atas kekeliruan yang selama ini kita tidak tahu. Setelah kita tahu ternyata salah, keliru. Setelah taubat apalagi? Ada yang sebut penghalang, kata Imam Al-Ghazali itu. Penghalang itu ada 4 yang dapat menghalangi kita ibadah gitu. Yang pertama dunia. Ini yang menghalang dunia ini. Tapi perlu gitu dunia ini. Nah, perlu subuh-subuh kan untuk waktu harus pergi kan, harus berangkat ke pasar jam 3. Sementara subuh, dingin gitu. Nah, disitulah. Jadi yang menghalangi ya penghalang untuk bisa ibadah itu ternyata dunia itu bisa menghalangi, mempengaruhi kita, mengurangi motivasi kita, bahkan menghilangkan motivasi kita untuk ibadah. Bayan penting menang duit, nah kan, udah lupa. Yang kedua apa? Makhluk, sesama kita manusia. Makanya bergaulah dengan orang-orang soleh, bergaulah dengan orang-orang berilmu. Cara bergaul kita dengan orang soleh. Makhluk mengganggu kita. Kemudian ada setan. Ya jadi minabni adama, setannya ada dalam diri kita. Tidak jauh dari diri kita. Tidak jauh, seperti mengalirnya darah. Ya jadi mana di dalam darah kita.
yang selalu ya'muruna bil fahsya'i, selalu menyuruh kepada yang fahsya, wa yanhauna 'anil munkar, dan menyuruh kepada yang tidak baik aja kita keinginannya. Aduun, jadilah kita musuh setan. Dan setan kita udah percaya. Hawa nafsu juga, nafsu di dalam diri kita itu yang menghalangi. Kemudian ada juga Kak Imam Al-Ghazali yang disebut dengan rintangan. Rintangan untuk ibadah itu di samping tadi yang penghalang, yang keempat kata Imam Al-Ghazali itu rintangan namanya. Apa rintangan? Rizki. Masalah rizki. Ini yang jadi perhitungan kita. Lintasan pikiran dan keinginan. Keinginan-keinginan bertambah. Kemudian kodo dan kodar. Ini termasuk. Nah, yang tadi Pak Irawan tanyakan, itulah yang disebut pendorong ibadah. Jadi harus muncul juga memang dalam diri kita antara khauf dan roja. Antara rasa takut gitu tetap harus ada ditimbulkan dari diri kita, dan harap gitu, harap pahala. Baru yang terakhir menurut Imam Al-Ghazali itu puji dan syukur. Jadi sudah pandai memuji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Pak Ir. Jadi memang roja, memang rasa takut ya boleh gitu, boleh di dalam diri kita. Tapi tadi memang apa yang bisa kita lakukan ya tidak berat gitu. Islam itu ya mudah, tapi tidak dipermudah, sulit juga tidak dipersulit. Itu Pak ya. Alhamdulillah Bapak-bapak ya, udah cukup ya. Udah cukup. Ya intinya itu ya, intinya. Mari kalaupun tidak terstruktur, kita ingin termasuk ya nasihat bagi diri saya sendiri. Kita ingin hubungan dengan Allah itu dekat gitu. Dengan manusia juga dekat gitu, dengan sesama manusia. Maka terlebih lagi kita di lingkungan komplek akan nikmat ya kita punya majelis taklim seperti ini. Satu kekuatan yang luar biasa ya, kekuatan yang untuk dorongan kita untuk bisa semangat lagi di dalam beribadah. Yang penting itu tadi ya di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita berbuat baik ya kepada kita, kalau kita berbuat tidak baik ya diri kita juga yang nerima. Jadi bukan Allah yang butuh ibadah, bukan Allah yang butuh sholat, bukan Allah yang butuh zakat, tapi kita ternyata yang butuh. Dan memang dengan itulah setelah diteliti ternyata bapaknya, anaknya, cucunya, taninya itu sukses. Taninya itu nggak ada rugi, untung terus. Kalau yang lain 3 kali panen rugi, 1 kali untung. Kalau dia tiap tuh, ternyata sedekahnya paling banyak. Sedekahnya paling banyak setelah diteliti. Bangun masjid dia pro. Jadi dia butuh sedekah itu ternyata untuk diri dia, kembali kepada dia. Itu ya Pak Jori, sekian terima kasih atas ayo mengobrol lah berusaha lembur bersama-sama dengan semangat ya, khusus sebagai diri sendiri dan kita semua ya, mudah-mudahan ya di usia-usia kita, di usia-usia senja ya, umur kata Rasul, umur umati baina sitin wasabin, umur umatku itu di antara 60 sampai 70. Sedikit orang yang melewati, ada yang lewat tapi sedikit. Subhanallah ya, kesempatan inilah kita perbanyak istighfar, perbanyak dzikir, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur yang sudah boeh mesti disiapkan, kuburan mesti disiapkan. Bagus. Nanti ini memang satu cara untuk kita semangat untuk ibadah, semangat ibadah itu. Boeh tah ieu mah ibu tah boeh keur bapak bisa bapak mau. Ayeuna teu naon sieun simpen. Persiapan.
Itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya takdir bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, berkah ilmu, berkah kita taklim juga. Mudah-mudahan yang punya niat baik dari Bapak dan Ibu keluarganya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mari kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasyakirin kana min najatina wa yatabanjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa sultani. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Adul kalam billahi hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.